Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai di pembacaan kitab Ayub pasal 29 sampai pasal 31. Ini adalah satu rangkaian, artinya pasal 29 sampai pasal 31 ini adalah ungkapan isi hati dari Ayub. Secara keseluruhan, ketiga pasal ini 29, 30, 31, Ayub mengenang masa lalunya. Itu sebabnya renungan saat ini saya beri judul Belajar dari Masa Lalu. Sebab pembacaan kita atau Ayub pasal 29 sampai Ayub pasal 31 ini, Ayub mengenang kembali masa-masa yang indah masa lalunya. Pasal 29 sebenarnya masih menceritakan tentang Ayub berada di tengah-tengah penderitaan. Tetapi ada pelajaran yang berharga. Di tengah-tengah penderitaan, Ayub pun memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Mari kita akan lihat beberapa hal penting. Semua kita pernah mengalami masa lalu. Artinya kita punya masa lalu. Ada masa lalu yang positif, tetapi juga ada juga masa lalu yang negatif. Menjadi pertanyaannya, apa pentingnya masa lalu itu bagi kita? Apakah masa lalu itu penting? Adakah yang berarti dari peristiwa-peristiwa masa lalu itu bagi kita? Tentu semuanya itu tergantung dari bagaimana kita mensikapi masa lalu itu. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengambil sikap seperti apa kita memandang masa lalu. Ada kata bijak berkata begini, jangan biarkan masa lalu mengusik kebahagiaanmu hari ini. Kamu boleh melihat masa lalumu, tetapi jangan membawanya kembali. Ada kalimat lagi yang berkata, masa lalu mengajarkan kita untuk memahami, mengikhlaskan, dan menuju untuk melaju untuk menuju ke masa depan. Jadi masa lalu itu ternyata penting juga bagi kita, ada manfaatnya bagi kita. Ada orang-orang yang punya pengalaman masa lalu tapi mereka sulit untuk meninggalkan dan melupakan, bahkan mereka masih dihantui ya mungkin trauma, ya mereka belum berdamai dengan masa lalu. Ayub pasal 29 ini berisi beberapa pelajaran penting. Saya mencatat di sini dan ini biar jadi perenungan bagi kita, sebagaimana Ayub pun dia melihat, menoleh, mengambil hikmah dari masa lalu yang dialami. Yang pertama, masa lalu yang dilihat oleh Ayub. Dia menyadari dan dia mengakui bahwa melalui pengalaman masa lalunya, Tuhan mengasihi dia. Jadi sekali lagi masa lalu itu dilihat oleh Ayub, bahwa di masa-masa yang sukar, bahkan sampai pasal 29 ini pun Ayub masih mengalami kesukaran. Tetapi dari semua yang dialami, Ayub dapat mengambil hikmah, perenungan, pelajaran bahwa Tuhan mengasihinya. Ayat 5 dan 6 berkata begini, ketika Yang Maha Kuasa masih besertaku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batuku mengalirkan sungai minyak di dekatku. Jadi ketika Yang Maha Kuasa Allah maksudnya di sini Tuhan yang mengasihi dia, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarganya, dia diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, masa lalu yang dilihat oleh Ayub, dia mengambil kesimpulan bahwa masa lalu apapun yang dialami oleh Ayub, Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan yang sudah menuntun, Tuhan yang memelihara, bahkan Tuhan yang menjaga, sehingga semua yang dialami Ayub itu baik adanya. Memang dia mengalami masa sukar, tapi masa lalu yang dilihat oleh Ayub adalah Tuhan baik. Memang sekali lagi keadaan yang sulit dihadapi oleh Ayub. Dia tidak berkata Tuhan itu jahat dan Tuhan itu pun baik. Dia masih ada dalam satu persimpangan. Nanti di pasal terakhir kita akan melihat ada ungkapan Ayub yang luar biasa di sana. Bahkan dalam keadaan buruk sekalipun, Tuhan tetap memelihara. Itu yang dilihat Ayub, pengalamannya di masa lalu. Yang kedua, apa yang dilihat oleh Ayub
dalam pengalamannya masa lalu. Kebaikan Tuhan yang dialami Ayub membuat Ayub bertumbuh menjadi orang yang mengasihi atau sangat mengasihi Tuhan. Dia juga sangat mengasihi sesama. Ia menjadi orang yang suka menolong orang lain dalam kesukaran. Kita lihat ayat yang ke-12, Ayub 29 ini. Karena aku menyelamatkan orang yang sengsara, yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Jadi masa lalu yang dilihat oleh Ayub, dia masa lalu itu punya pengalaman, dia menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan itu juga dia aplikasikan untuk mengasihi sesama. Dia menjadi orang yang suka menolong di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 berkata begini, aku mendapat ucapan berkat dari orang-orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Ayub pun suka menghibur orang-orang yang lagi menderita, yang lagi susah. Jadi masa lalu itu Ayub melihat kembali, dia menjadi orang yang sangat berarti. Ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Apa artinya ini? Masa lalunya Ayub melihat bahwa dia sudah bertindak dengan adil, tidak membeda-bedakan, tidak berat sebelah. Dia sudah menjadi pembela bagi orang yang susah, yang membutuhkan. Ayat 17 dia berkata begini, geraham orang curang kuremukan dan merebut mangsanya dari giginya. Apa artinya ini? Ayub menjadi pembela, menjadi seorang hakim yang dapat memberikan keputusan yang tegas. Salah tetap salah, benar adalah benar. Jadi masa lalu yang dilihat oleh Ayub adalah Tuhan mengasihi dia, sehingga dia pun harus mengaplikasikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan tidak memandang bulu, tidak memandang rupa, tidak memandang siapa orangnya. Orang kaya, orang miskin, orang terpandang, orang yang sederhana, orang yang berpendidikan, di mata Ayub semuanya sama. Yang ketiga tentang masa lalu, dengan kualitas hidup yang dimiliki Ayub, ia dihormati semua orang, dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Ayat yang ke-7 dan ke-8 begini berkata, Ayub 29, apabila aku keluar pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Artinya masa lalu yang dilihat oleh Ayub menjadi pengalamannya. Dia dihormati semua orang, semua kalangan, bahkan sampai pejabat-pejabat tinggi pun, pemerintah-pemerintah saat itu segan kepadanya. Bapak Ibu baca di ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata begini, para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langit. Ayub dihormati orang. Itu masa lalunya, di mana Ayub berada, di sana dia memberi pengharapan. Di mana Ayub berada, di sana ada kesejukan. Di mana Ayub berada, di sana ada sukacita. Sehingga kehadiran Ayub adalah selalu dinanti-nantikan orang. Tetapi kenyataannya, di pasal yang ke-29 itu, Ayub sekali lagi dalam keadaan yang menderita. Dan ini disadari oleh Ayub. Ayat 18 dan 20 berkata begini, pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Ini menjelaskan bahwa semua yang dilihat oleh Ayub itu tinggal kenangan. Artinya Ayub pun punya masa lalu
Masa lalu itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi semuanya itu sudah berlalu. Ayat 24 dan 25, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Itulah kira-kira beberapa bagian dari apa yang dilihat oleh Ayub pada masa lalunya. Semuanya sekarang berubah. Sudah bukan lagi seorang yang menuntun kepada hidup, sudah tidak lagi menyebarkan pengharapan, kesejukan tidak ada lagi, sudah bukan lagi orang yang diinginkan atau dikangeni, diharap-harapkan kehadirannya, sebab semuanya berubah. Ayub ada dalam kondisi yang tidak baik. Semua kita pasti akan alami hal ini, punya masa lalu. Ketika kita menengok ke belakang, ada dua sisi seperti saya katakan tadi, ada positif dan ada negatif. Tetapi dari semua hal tersebut, mari kita pandang kepada Kristus Yesus. Salib Kristus sebagai tanda kasih-Nya untuk kita yang menyertai kita. Itu sebabnya apabila kita mengalami masa lalu mungkin suram seperti Ayub, mari iman kita tetap teguh untuk kita dapat menapakkan kaki di masa kini dan menjalani masa yang akan datang. Kita harus bangkit. Mari kita menjalani hidup ini dengan kasih, sehingga hidup ini menjadi berarti baik untuk kita, untuk orang lain, terlebih menjadi berarti bagi Tuhan. Amsal 23 ayat 18 berkata begini, karena masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang menjadi favorit bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun sampai Yeremia 29 itu pun Yeremia masih mengalami masa yang sukar, tetapi dia tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah. Rasul Paulus pun mengajarkan kita, aku melupakan apa yang di belakangku. Filipi pasal 3 ayat 13-14, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari. Masa lalu itu pasti kita lewati, pasti kita alami dan ada dalam setiap hidup kita. Tetapi masa depan lebih penting dari apa yang kita alami di masa lalu. Pelajaran bagi kita masa lalu menjadi modal dan kekuatan bagi kita untuk meraih masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, bawalah kami keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang terus lebih dekat kepadamu. Terima kasih karena Engkau juga mau dekat kepada kami umat-Mu. Kiranya kami umat-Mu dapat lebih mengenal kebenaran tentang Engkau, karena sesungguhnya Engkau dekat pada setiap orang yang berseru kepadamu. Masa lalu kami sudah kami lewati. Ada masa ini dan masa yang akan datang yang Engkau persiapkan bagi kami. Biar kami dapat mempersiapkan diri untuk menjalani hidup hari-hari ini, bahkan menyongsong masa depan, hidup dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Kuatkan terus kami, iman kami, pengharapan kami, percaya kami, untuk kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.